Bos Petrol Muhammad Riza Khalid alias MRC akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. Kejaksaan Agung mengumumkan Raja Minyak itu sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding pada Kamis 10 Juli 2025. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun News. Ada rekan Fahmi Ramadan yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Rekan Fahmi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Rima dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali pada hari ini Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait pengembangan kasus korupsi minyak mentah yang terjadi di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Dan dalam kasus ini, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka yang dimana salah satunya merupakan Raja Minyak, yakni Muhammad Riza Khalid, sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah ini. Dan selain terhadap Riza Khalid, Kejaksaan Agung juga menetapkan 8 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama begitu. Dan dikatakan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Abdul Qohar, yang dimana penetapan tersangka terhadap 9 orang ini dilakukan usai pihaknya melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 273 saksi dan 16 ahli begitu selama proses penyidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan bahwa penyidik menemukan sejumlah fakta yang dimana adanya keterlibatan pihak lain dalam hal ini ya ini 9 tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina tersebut. Dan selain itu, Kohar juga menjelaskan adapun Riza yang merupakan beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak atau OTM yang sebelumnya lahannya disita oleh Kejagung ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. Adapun untuk tersangka 8 orang itu yakni VP Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan 2015 yang berinisial AN. Selanjutnya ada Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina periode 2014 berinisial HB, dan TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai 2018. Dan selanjutnya ada DS selaku VP Crude and Product dari PT Pertamina periode 2018 sampai 2020. Kemudian ada AS selaku Direktur Gas Protect Chemical PT Pertamina International Shipping, dan HW selaku mantan CV Supply Chain tahun 2019 sampai 2020. Kemudian untuk tersangka lainnya yakni MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai 2021, dan IP selaku Business Development Manager Mahameru Kencana Abadi. Dan usai diterapkan sebagai tersangka, 9 orang itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Kohar juga menjelaskan bahwa setelah kesembilannya ditetapkan sebagai tersangka, di mana 8 diantaranya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan gitu. Dan untuk 1 orang tersangka yakni Riza Khalid belum dilakukan penahanan pada saat ini lantaran memang yang bersangkutan sampai saat ini masih berada di Singapura, yang kemudian penyidik Kejaksaan Agung masih berupaya mengejar tersangka kasus korupsi minyak mentah tersebut. Begitu, Rima. Kemudian berapa potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini menurut perhitungan awal penyidik, rekan? Ya baik, terkait dalam kasus korupsi minyak mentah ini disampaikan juga oleh Direktur Penyidikan Jampitsus yakni Abdul Qohar bahwa setelah pihaknya melakukan serangkaian proses penyidikan dan kembali menetapkan 9 orang tersangka, kemudian ditemukan adanya kerugian perekonomian negara maupun kerugian keuangan negara akibat adanya korupsi minyak mentah di PT Pertamina ini. Adapun total kerugian yang diakibatkan dari kasus ini yakni sebesar 285 triliun begitu. Adapun angka tersebut merupakan kalkulasi dari 2 komponen, yakni kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Begitu, Prima. Baik, kita akan nantikan perkembangan terbaru dalam kasus korupsi Pertamina ini. Terima kasih atas laporannya rekan Fahmi Ramadan. Selamat kembali bertugas.
Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Hari ini Kamis 10 Juli, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Namun Kejaksaan Agung belum menahan Riza Khalid karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Khohar mengatakan semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Riza sudah dipanggil sebanyak 3 kali oleh penyidik namun ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Riza Khalid telah berada di luar negeri. Ia mengatakan Riza Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di sana. Khohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai penyidiknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara kasus korupsi tersebut. Khohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficia owner PT Orbi Terminal Merak atau OTM yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Jagung. Seperti diketahui pada tahun 2015 lalu, nama Riza Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana yakni Bambang Trihatmojo. Dewe.com media yang berbasis di Jerman menyebut bahwa selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut sebagai pengusaha abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas juga oleh George Yunus Aditchandra dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Maka dilakukanlah pengembangan penyidikan dan penyidik beberapa waktu telah melakukan ekspos terhadap perkara itu. Bagaimana nanti hasilnya, Direktur Penyidikan akan menyampaikan kepada kita semua. Oleh karenanya, rekan-rekan media, mari kita simak bersama hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan ini. Kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, beserta jajaran, Pak Kasudin, terutama yang saya hormati teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir meliput konferensi yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Untuk itu, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kabupaten. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tersangka DS selaku VP Group and Product Trading ISD Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT PHPU Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Untuk para pejabat di PT Pertamina, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena yang bersangkutan beberapa kali menjabat di tempat yang berbeda, maka tidak saya sebutkan jabatannya satu persatu. Bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tata kelola minyak yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian perekonomian negara. Adapun penyimpangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Dua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Tiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Empat, penyimpangan dalam pengadaan sewa kapal. Lima, penyimpangan dalam pengadaan sewa terminal BBM PT OTM. 6. Penyimpangan dalam proses pemberian kompensasi produk pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual dengan harga di bawah harga dasar. Adapun peran masing-masing tersangka
dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dapat disampaikan sebagai berikut. Tersangka AN memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan. Bersama dengan tersangka HB melakukan proses penunjukan langsung kerjasama sewa TBB Emra secara melawan hukum, melakukan negosiasi harga sewa dengan mengakomodir nilai sewa yang mahal, yaitu sebesar 6,5 USD per kiloliter dengan menghilangkan skema pemilihan aset PT UTM. Selanjutnya, melakukan proses penjualan solar di bawah harga dasar secara melawan hukum pada pihak BUMN dan pihak swasta. Dan yang terakhir, yang bersangkutan berperan dalam penyusunan formula kompensasi yang tinggi untuk produk Pertalite secara melawan hukum. Tersangka HB bersama dengan tersangka AN mengakomodir penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerjasama TBB Emra secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan. Kemudian melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Emra dan harga yang tinggi dalam kontrak atau perjanjian. 3. Tersangka TN melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang debut atau supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang karena yang bersangkutan dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar. Kemudian menyetujui debut atau supplier tersebut sebagai pemenang lelang meskipun praktek pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan, yaitu volume basis yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut. Untuk tersangka DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara dan anak perusahaan hulu minyak Pertamina tahun 2021 dengan alasan terjadi ekses terhadap FMKBN dan anak perusahaan hulu Pertamina tersebut, padahal yang seharusnya minyak mentah tersebut masih dapat diserap oleh kilang dan tidak ekses yang hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Kemudian di waktu yang sama, DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan impor minyak mentah dengan jenis yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Maksudnya minyak mentah yang kualitas sama dengan harga minyak mentah di dalam negeri, tetapi harga impor ini, minyak mentah yang diimpor dengan harga sama ini harganya lebih tinggi. Untuk tersangka AS bersama-sama dengan tersangka SDS dan tersangka DW bersepakat menambah dan menaikkan nilai sewa kapal sebesar 13% dari nilai sewa kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia dengan maksud agar harga pengadaan sewa kapal bisa ditahap menjadi 5 juta US dollar Amerika
yang seharusnya berdasarkan harga publikasi atau harga APS hanya sebesar 3.745.712 US$. Selanjutnya AS bersama-sama dengan tersangka DW dan tersangka AP mengkoordinasikan agar kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara dimenangkan dalam proses pengadaan tender time charter di PT Pertamina International Shipping dengan cara mencantumkan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara. Kemudian tersangka HW melakukan kesepakatan dengan tersangka MH dan tersangka NT untuk melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan oleh proses lelang khusus, di mana semua mitra atau dulu diundang untuk mengikuti tender atau lelang. Tetapi dalam kenyataannya, Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau dulu Pertamina dan seharusnya tidak dapat mengikuti pengadaan atau lelang. Kemudian HW menyetujui dan menandatangani kontrak penjualan solar kepada pihak swasta yang diketahui bahwa harga dalam kontrak tersebut di bawah harga dasar. Yang ketujuh, tersangka MH bersama-sama dengan tersangka HW dan NJ bersepakat memenangkan kepada Trafigura Asia Trading dengan penunjukan langsung secara melawan hukum dalam pengadaan produk gasolin untuk semester pertama tahun 2021, yang mana diketahui bahwa Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut di PT Pertamina Patraniaga yang seharusnya tidak dapat mengikuti atau tidak dapat diikut sertakan sebagai peserta lelang atau pengadaan. Kedelapan, tersangka IP bersama-sama dengan tersangka AP dengan sepengetahuan tersangka AS melakukan pengangkutan minyak mentah es Krafos secara koloding menggunakan kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia, sehingga pengadaan bisa dilakukan secara penunjukan langsung dan juga mengondisikan harga penawaran agar sesuai dengan markup harga yang sudah disepakati bersama antara tersangka AS, tersangka SDS, dan tersangka DW, sehingga dari selisih harga tersebut mengakibatkan kemahalan harga sebesar 15% dari nilai publikasi atau nilai HPS, dan tersangka DW mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari nilai selisih tersebut. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka BRC secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Para teman-teman wartawan yang saya hormati, ini tadi sebagian perbuatan material yang dilakukan oleh para tersangka, tetapi belum saya seluruhnya
tentunya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka. Perbuatan para tersangka sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persiaran terbatas. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas. Yang kelima, Permen BUMN Nomor 01/FBU/2011 sebagaimana diubah melalui Permen BUMN Nomor 09/FBU/2012 tentang beberapa tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Ini tidak saya bacakan semua karena ini ada 15 aturan yang dilanggar. Nanti pada saatnya dalam persidangan di pengadilan teman-teman wartawan bisa melihat dan mengecek secara langsung aturan apa saja yang dilanggar oleh para tersangka. Perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam tentang perubahan pasal Undang-Undang 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, para tersangka dinyatakan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap 9 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan. 8 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 41 tahun 2025, nomor 42 tahun 2025, kemudian untuk tersangka TN nomor 37 tahun 2025, untuk tersangka DS berdasarkan surat perintah nomor 36 tahun 2025, untuk tersangka AS berdasarkan sprint nomor 40 tahun 2025, kemudian untuk tersangka HB berdasarkan surat perintah nomor 35 tahun 2025, kemudian untuk tersangka FH berdasarkan surat perintah nomor 38 tahun 2025, dan yang terakhir untuk tersangka IP berdasarkan surat perintah nomor 39 tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang dipahami dan dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, bahwa perlu kami tegaskan, melihat karakter dari perkara ini cakupannya begitu luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.